Tribun News adalah media yang memang hadir untuk lokal Indonesia. Tribun News sekarang sudah hadir di lebih dari 66 daerah. Tepatnya kami hadir di 34 provinsi di Indonesia. Sebelum ditambahkan menjadi 37 gitu ya. Kami sudah hadir di 34, jadi tiganya nanti menyusul. Lalu di 66 kota dan kabupaten, ya saya akan ke kabupaten. Jadi kami sudah hadir, dan hadirnya kami juga tidak hanya dengan kontributor gitu misalnya ya, tapi memang kami hadir secara fisik. Dengan kehadiran kami tersebut sudah pasti juga performance juga pasti meningkat gitu ya. Jadi hanya dari 20 top media kami sudah punya 37 juta unique visitor, dengan page view yang tetap growth gitu ya. Walaupun sudah sangat besar, tetapi kami masih tetap bisa growth 26% year on year berbanding dengan tahun lalu. Di sosial media juga kami tidak kalah, terus berkembang, bahkan bisa dilihat di bagian video gitu ya, di TikTok dan YouTube, subscriber kami melejit ya, sangat tinggi. Begitu juga dengan khusus untuk video juga lebih dari 800 juta video views each month gitu ya. Nah, semua kebesaran ini gitu ya, kita tahu ini gigantic gitu ya, besar sekali, tapi bukan berarti tanpa masalah. Jadi di 2020 kami memfokuskan diri untuk bagaimana memperbaiki masalah ini ya. Jadi di 2020 kami kerjasama dengan Nielsen untuk kami minta tolong mereka untuk mencari tahu atau menjustifikasi lah ya dari asumsi kami atau hipotesa kami. Jadi performance Tribun News yang besar, the largest news brand itu kalah atau punya masalah, yaitu dari sisi perception. Jadi dari sisi persepsi, masyarakat Indonesia itu melihat bahwa Tribun News itu adalah the clickbait news brand. Nah ini masalah yang kami temukan dan divalidasi oleh teman-teman di Nielsen. Lalu kami menindaklanjuti dari situ. Sudah ketemu core masalahnya, digali lagi, ternyata clickbait news brand itu di feeding atau tercipta itu banyak dari user-user yang berada di Jakarta dan di umur yang masuk ke millennials. Jadi para millennials DKI Jakarta itu adalah yang paling banyak menyuarakan bahwa Tribun News itu adalah clickbait, gitu ya. Nah, di mana mereka menyuarakan hal tersebut? Mereka menyuarakannya banyak sekali memang di sosial media. Jadi membanjiri sosial media dengan konten-konten seperti itu, sehingga itulah yang membuat persepsi mengenai Tribun News tercipta. Persepsi mengenai clickbait tersebut tercipta. Nah, kami menyadari ini, atau ya akhirnya kami menemukan masalahnya gitu ya, dari Nielsen tadi, kemudian dari Jakpat, ini yang kami temukan. Oke, sudah ketemu masalahnya, lalu kami cari solusinya. Nah, permasalahan dari para milenials Jakarta itu banyak menyuarakan clickbait tersebut adalah karena touch point mereka dengan brand Tribun News itu basically adanya hanya di news content, baik di web portal kami maupun di sosial media. Itu isinya atau kontaknya hanya dengan news content, walaupun berbagai format ya, ada yang teks, video, dan yang lainnya. Tapi kontaknya itu dengan news content kami. Nah, solusi kami adalah menambah kontak point tersebut gitu ya, atau touch point tersebut, sehingga mereka tidak hanya berinteraksi, tidak hanya mengkonsumsi news content kami gitu ya, tapi juga berinteraksi dengan brandnya dari sisi lain atau dengan cara-cara lain. Nah, itulah yang kami lakukan. Jadi kami tentunya melakukan brand campaign ya. Ini yang regular biasa dilakukan oleh semua brand. Tapi kami juga tambahkan. Jadi ada brand konten. Jadi konten yang berbeda
nanti saya jelaskan lebih lanjut. Tapi konten yang berbeda dari news yang biasanya memang ada di Tribun News. Lalu kami juga touch dari community. Kami masuk ke komunitas, bisa dilihat tadi kami banyak ada di daerah, kami masuk ke komunitas-komunitas. Lalu dari sisi sosial, kami juga masuk dari sisi sosial dan tentunya kolaborasi yang tadi Profesor sampaikan. Gitu ya. Kolaborasi kami juga lakukan. Gitu. Nah, apa saja yang kami lakukan? Nah, ini brand campaign-nya, contoh brand campaign-nya. Jadi brand campaign-nya tidak hanya satu sisi gitu ya, hanya kampanye satu sisi saja, tapi kami membuatnya dua arah, dua sisi atau maksudnya dua arah gitu ya, bukan satu arah saja. Contohnya ketika kami ulang tahun di 12 tahun, kami mengundang para audiens untuk ikut serta dalam lomba mewarnai cover koran. Jadi di seluruh Indonesia cover koran Tribun Network itu lambang 12 tahun ini yang hitam putih. Dan kemudian kami undang mereka untuk mewarnai dan dikompetisikan. Nah ini cukup berhasil, engagementnya sangat tinggi, gitu ya. Lalu kami lakukan lagi ketika launching di Papua. Jadi kampanyenya juga sifatnya interaktif, tidak hanya satu arah. Usaha lain adalah ini local corn. Jadi kami temukan bahwa banyak sekali startup lokal yang berkembang di Indonesia, tapi cukup besar gap antara startup lokal dan Jakarta atau kota-kota besar, gitu ya. Sehingga mereka butuh support. Itu yang kami lakukan. Jadi kami siapkan kompetisi dan tentunya juga ada bantuan dari venture capital kami, Skystar Capital dan Skystar Venture untuk membantu menyelenggarakan ini. Jadi kami kerjasama dengan HP membuat local corn untuk mengembangkan startup lokal untuk siap go nasional dan tentunya internasional. Gitu ya. Disambut baik, disambut sangat-sangat baik. Jadi tercipta bisa dilihat impression yang tinggi, page view yang lumayan juga dengan average session yang baik gitu ya, dan pernah menjadi top keyword di Twitter untuk kompetisi startup lokal, ya, trending topics. Ya, jadi cukup besar impact-nya. Ini walaupun penyelenggaraan pertama tahun lalu, tahun ini akan berlangsung kembali dengan scale tentunya yang lebih besar. Di sini kami juga berikan hadiahnya adalah dana investasi, tapi sebenarnya tidak hanya dana investasi, tapi juga sustainability. Jadi teman-teman pemenang dari local corn kemudian masuk ke dalam poolnya venture capital kami, yang kemudian terus dibantu dikembangkan hingga tentunya nanti mencapai hopefully bisa mendapatkan pendanaan seri-seri berikutnya. Nah, ini dia. Tadi yang saya sampaikan bahwa kami mengembangkan brand konten. Jadi selain akun Tribun News, kami juga membuat akun Aku Lokal Aku Bangga. Nah, akun ini agak berbeda tujuannya dengan Tribun News tadi. Jadi kalau Tribun News itu memang akun untuk mendapatkan reach. Reach-nya sangat tinggi, sangat besar. Tapi kalau Aku Lokal Aku Bangga ini fokus terhadap engagement. Ya, jadi saat ini engagement rate berada di sekitar 1,65% gitu ya. Tentunya akan terus dikembangkan, tapi ini yang kami coba terapkan bahwa interaksi dengan news atau dengan konten Tribun News itu tidak hanya news yang hard news, tapi juga berita-berita atau konten-konten yang sifatnya sangat-sangat lokal. Nah, ini salah satu contoh IP yang kami kembangkan. Jadi lokal piknik itu adalah IP untuk Mythbuster, lokal travel Mythbuster. Jadi kita tahu di masing-masing daerah kita itu punya mitos-mitos yang membuat traveler tidak mau hadir atau tidak mau datang ke daerah tersebut. Misalnya Papua. Salah satu mitos
mengenai Papua adalah mahal. Ke Papua tuh mahal. Nah, di lokal piknik ini kami bahas, kami hilangkan mitos tersebut. Mahal nggak sih? Dan segala macam itu. Tentunya dengan influencer lokal kayak kerjasama waktu itu dengan Muhammad Al-Katiri yang memang orang lokal asli gitu ya. Kemudian Prisia juga yang sering traveling ke Papua gitu ya. Jadi kami sampaikan kalau sebenarnya mitos itu tidak benar juga. Nah, dengan harapan ketika mitos hilang, domestic traveler lah at least akan mau mulai mengunjungi kembali daerah-daerah tersebut. Gitu. Lalu ini untuk komunitas. Jadi di 34 provinsi tadi dan 66 kota dan kota dua di Indonesia gitu, kabupaten gitu ya. Kami punya kantor fisik. Nah, kantor fisik itu yang kemudian kami jadikan sebuah hub untuk komunitas. Sehingga mereka bisa berkumpul, bisa ya, mengekspresikan diri basically tidak hanya di daerah tersebut. Kemudian kami cross juga dengan daerah lain. Nah, salah satu untuk menstimulusnya adalah kami buatkan lokal meme atau lokal music expression yang secara reguler menggelar lokal competition di daerah-daerah masing-masing. Sehingga mereka bisa berekspresi sambil berkompetisi tentunya, sehingga ada tetap kualitas yang dijaga, jadi tidak hanya kumpul-kumpul gitu ya. Dan ketika ada kesempatannya, tentunya akan kami bantu juga untuk memberikan mereka panggung di tingkat nasional. Itu untuk community. Lalu interaksi dengan audiens dari sisi sosial, kami juga menciptakan yang namanya EduAction. Basically ini adalah inisiatif untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kami membuat mobile library, perpustakaan keliling, di-upgrade sedikit ya, tentunya dengan bekerja sama dengan HP, dengan ya brand-brand ini. Tidak hanya buku, karena kami juga punya saudara ya, toko buku Gramedia. Jadi ini buku-buku dari toko buku Gramedia. Lalu ada juga dari HP, laptop. Jadi tidak hanya buku, tapi juga laptop untuk akses internet sehingga mereka bisa belajar dari internet. Ini kami lakukan di Papua, lalu di Aceh, di Gayo, dan hopefully akan bisa ada di semua provinsi juga. Oke, lalu kolaborasi. Salah satunya kami kan bekerja sama dengan BRI. BRI, ya kita juga tahu BRI adalah bank yang dengan reach terbesar ya untuk daerah gitu ya. Jadi sangat cocok sebenarnya berkolaborasi dengan Tribunnews. Jadi kami punya tujuan yang sama untuk membantu lokal gitu ya. Jadi nasabah-nasabah BRI juga kami berikan panggung. Kami berikan panggung dengan meng-capture cerita-cerita mereka, kemudian kami teruskan untuk bisa dilihat oleh seluruh Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah hasil kolaborasi kami dengan BRI. Dan tentunya juga kolaborasi lain, kami juga mau mengembangkan brand-brand lokal gitu ya. Jadi salah satunya adalah sepatu Patrobas. Kami berkolaborasi menciptakan sepatu khusus. Saat ini memang belum dijual umum gitu ya, akan dijual umum hanya di akun Patrobas, tapi untuk kami berikan untuk klien-klien terdekat. Jadi sebagai bentuk apresiasi kami berikan sepatu Patrobas ini untuk klien-klien. Nah, semua tadi usaha-usaha kami itu tentunya punya tujuan utama tadi, memperbaiki persepsi dan sentimen. Salah satu yang terpenting adalah sentimen. Jadi berdasarkan Mentionlytics, tools listening tools kami dan Jakpat, dari Juni 2021, sentimen positif yang tadinya hanya 13% meningkat menjadi 21%. Nah, ini memang ranahnya di sosial media, karena tadi ya setelah di riset ternyata memang permasalahannya itu adanya di sosial media. Nah, kami perbaiki di sosial media sehingga sentimennya membaik.
Belum baik tentunya karena masih 21%, masih panjang perjalanan, tapi sudah terlihat ada traction. Jadi tentunya ini akan kami teruskan. Lalu di sisi asosiasi, persepsi mengenai clickbait news brand itu sudah mulai bergeser. Jadi terutama di anak muda ya. Di anak muda itu persepsi mengenai clickbait brand di Tribun News itu sudah mulai geser menjadi brand yang hyperlokal. Jadi begitu Tribun News, oh Tribun News itu lokal. Basically kurang lebih seperti itu. Jadi pencapaian sebenarnya ini bahkan dari 2020 yang kami jalankan ini sampai 2022 sekarang itu sudah menunjukkan hasil. Dari asosiasi sudah mulai bergeser sedikit, lalu dari sentimen juga positifnya juga meningkat.